Di negeri yang indah ini, mempunyai ragam budaya, seni, kekayaan alam, dan masih banyak lain-lainnya. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki gunung terbanyak di dunia. Memiliki jumlah gunung api aktif sebanyak 127, dari 127 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api aktif yang dipantau. Di Indonesia, banyak gunung berapi karena dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda, yakni Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dua lempeng tersebut saling bertumbukan dan menciptakan proses tektonik. Apakah kamu hobi berpetualang? Kali ini kita akan bahas 5 gunung dari Seven Summit Indonesia. Pertama, Gunung Slamet berlokasi di perbatasan 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pemalang, dan Brebes. Gunung Slamet mempunyai ketinggian 3.248 mdpl yang menjadikannya gunung tertinggi di Jawa Tengah. Gunung Slamet merupakan gunung berapi stratovolcano yang terakhir kali meletus pada tahun 2014. Berdasarkan sejarah, gunung ini pertama kali meletus pada 11 hingga 12 Agustus tahun 1772. Saat itu meletus dan menyemburkan abu vulkanik serta lava pijar. Untuk mendaki Gunung Slamet, kamu bisa melewati jalur pendakian Baturaden, Bambangan, dan Guci. Jalur pendakian via Bambangan disebut jalur paling dikenal. Saking populernya, jalur ini selalu ramai baik pada akhir pekan maupun hari libur nasional. Jalur via Bambangan memiliki durasi pendakian paling pendek bila dibandingkan dengan jalur lainnya. Dengan durasi 7-8 jam melewati 9 pos, Anda dapat mencapai puncak Gunung Slamet. Lama pendakian normalnya 2-3 hari dengan lokasi berkemah yang ideal di pos 5 yang terdapat sumber air dan pos 7. Jalur via Bambangan berlokasi di Jalan Raya Gunung Bambangan, Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Kedua, Latimojon. Pendakian yang menantang serta disuguhkannya pemandangan yang sangat indah akan membuatmu sangat terpesona. Gunung Latimojong adalah salah satu gunung tertinggi di Indonesia yang masuk dalam kategori 7 gunung tertinggi Seven Summits of Indonesia. Gunung ini memiliki banyak puncak, yaitu Puncak Sikolong, Guntur Sinaji, Bajaja, Nenamori, Latimojong, dan Rantai Kambola. Puncak tertinggi berada di 3.478 mdpl Rantai Mario. Pegunungan Latimojong ini adalah gunung tertinggi yang terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya berada di Kabupaten Nrekang. Perjalanan menuju desa Karangan ini harus menggunakan mobil jeep ataupun mobil truk pengangkut barang, karena medan perjalanannya sangat menantang. Kamu akan melewati jalan yang berlumpur. Hal ini tentu akan membutuhkan perjuangan yang lebih untuk dapat sampai ke Gunung Latimojong. Untuk sewa mobil jeepnya, kamu dapat mengeluarkan uang sekitar Rp1.800.000 dengan jumlah 14 orang penumpang. Gunung Latimojong ini terdapat 7 pos, nantinya di setiap pos, kamu dapat beristirahat dan mendirikan tenda. Untuk sumber air yang berlimpah, saat memasuki pegunungan Latimojong ini, hanya terdapat di pos 25 dan ke-7. Di setiap pos memiliki keindahan tersendiri. Mulai dari pos 1, kamu akan melihat pemandangan hamparan perkebunan kopi. Pos 2, sensasi udara yang sejuk mulai terasa menyelimuti seluruh tubuhmu. Pos 3, pos ini dapat dikatakan pos yang paling ekstrim. Jalurnya yang terjal, hanya dengan bantuan seutas tali rotan, serta terdengar suara gemericik air sungai tepat di bawahnya. Dari pos 3 hingga pos 6 tidak terlihat pemandangan, karena tertutup oleh rimbunan pepohonan yang cukup menjulang tinggi. Sesampainya di pos 6, kamu akan disuguhkan pemandangan hutan lumut yang eksotis. Lalu, ketika memasuki pos 7, kamu dapat melihat pemandangan tanaman khas pegunungan. Ketiga, Gunung Semeru.
Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 mdpl yang menjadikannya tanah tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru merupakan gunung berapi aktif dan terakhir kali erupsi besar pada 4 Desember tahun 2021. Untuk mendaki Gunung Semeru, hanya ada satu jalur yang bisa dilalui, yaitu lewat Ranupani. Spot idaman Gunung Semeru ada di puncaknya yang bernama Mahameru dan Danau Ranukumbolo. Pos 1 2266 mdpl berjarak 3 km dari Ranupani dengan waktu tempuh 60 menit. Landengan Dawo menjadi lokasi jalur pendakian pertama yang didominasi pohon cemara gunung. Di pos 1 ada pondok peristirahatan, persis di ujung tanjakan. Pos 2 2390 mdpl lokasinya di Blok Waturejang. Di pos 2 terdapat pondok kecil peristirahatan. Jalur pendakian yang mendekati Ranukumbolo ini berjarak 5 km dari Ranupani dengan waktu tempuh 90 menit atau 1,5 jam. Pos 3 2439 mdpl lokasinya masih di Blok Waturejang. Rute dari pos 2 ke pos 3 termasuk yang terpanjang dari semua rute dari Ranupani ke Ranukumbolo. Di pos 3 terdapat 2 jembatan. Satu jembatan panjang yang bernama Jembatan Yanik dan satu lagi jembatan pendek yang merupakan jembatan lama atau Jembatan Waturejang. Pos 4 2451 mdpl lokasinya di area bagian atas Ranukumbolo. Di sini terdapat pondok kecil peristirahatan dan biasanya selalu saja ada pendaki rehat sejenak di situ sebelum turun menuju shelter Ranukumbolo. Oro-Oro Ombo 2460 mdpl lokasinya berjarak sekitar 10,5 km dari Ranupani dengan waktu tempuh 200 menit. Area ini merupakan lembah dengan padang rumput atau sabana seluas sekitar 100 hektare yang dikelilingi perbukitan. Oro-Oro Ombo berjejeran dengan Ranukumbolo, hanya dipisahkan sebuah tebing dengan tanjakan Cinta. Dari Kalimati ke Arkopodo harus melintasi jalan setapak yang terus menanjak dan berliku selama 1 jam. Puncak Mahameru 3676 mdpl di sini terdapat Kawah Jonggring Saloka yang sebenarnya dilarang didekati karena sewaktu-waktu Gunung Semeru bisa melontarkan debu vulkaniknya tiap 10-15 menit sekali. Keempat, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, dari puncak gunung, hamparan padang savana, hutan belantara, danau anak segara, mandian air panas serta gua. Pendakian di Gunung Rinjani juga bukan perjalanan yang mudah. Jalur pendakiannya menantang dan cukup melelahkan, namun semua terbayarkan dengan keindahannya. Rasanya bak melihat surga di dunia, menakjubkan di setiap sudutnya. Gunung dengan ketinggian 3726 mdpl ini memiliki 4 jalur pendakian. Jalur Senaru memiliki trak hutan terpanjang di Gunung Rinjani. Dari kantor Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Senaru, Anda akan berjalan melewati hutan Senaru yang membentang luas. Dari Besekam Senaru menuju pos 1 Senaru, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan pepohonan di sisi kiri dan kanan jalur. Pos 1 memiliki estimasi waktu 1-2 jam perjalanan. Keadaan yang sejuk membuat para pendaki tak perlu khawatir jika berjalan pada siang hari. Pos 1 Senaru menuju pos 2 adalah 2-3 jam perjalanan. Pada pos 2 Senaru, terdapat 2 gazebo atau shelter untuk para pendaki melakukan peristirahatan. Pos 3 akan memakan waktu cukup lama. Jalur pos 2 menuju pos 3 memang jalur terpanjang di jalur Senaru, membutuhkan waktu 4 jam perjalanan. Mata air hanya bisa ditemukan di pos kedua. Namun itu pun ada saat musim hujan. Mata air yang musiman membuat para pendaki harus menyiapkan air sebanyak mungkin sebagai bekal di perjalanan. Dari pos 3 menuju pos Pelawangan Senaru, sudah tidak melewati hutan, Anda dapat meneruskan perjalanan melewati trak yang berpasir dan bebatuan hingga sampai pos Pelawangan Senaru. Estimasi waktu ialah dengan jarak tempuh 1-2 jam perjalanan saja. Di Pelawangan Senaru, para pendaki dapat mendirikan tenda untuk bermalam. Area yang cukup datar, sangat pas untuk beristirahat di sana. Kelima,
Gunung Kerinci. Gunung Kerinci salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Nama Kerinci diadaptasi menjadi nama sebuah kabupaten di Jambi, yaitu Kabupaten Kerinci. Gunung Kerinci terakhir kali erupsi pada bulan Oktober tahun 2020. Jalur yang bisa dilalui untuk mendaki Gunung Kerinci, yaitu lewat jalur Kresik-Tuo dan Solok. Estimasi pendakian Gunung Kerinci via Kresik-Tuo paling lama adalah 3 hari 2 malam. Rute yang dilalui dimulai dari base camp, pos 1, 1890 pos 2, 2010 pos 3, 2225 shelter 1, 2505 shelter 2, 3056 Tugu Yuda, Puncak Kerinci, 3805 meter di atas permukaan laut. Kerinci termasuk ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan taman nasional terbesar kedua di Indonesia. Di lereng Gunung Kerinci, masih ada harimau Sumatera yang berkeliaran. Kamu harus berhati-hati dan selalu waspada. Gunung Kerinci terletak di Kabupaten Solok di Sumatera Barat dan Kabupaten Kerinci di Jambi. Dari gunung ini, kamu bisa melihat Samudra Hindia sekaligus dengan Samudra Awan Atap Sumatera.